Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai terminologi anatomi jantung dan obat kardiovaskular. Tujuannya adalah mempelajari bentuk sediaan merek dagang dan industri yang memproduksi di mana obat itu diproduksi. Buku pendamping yang digunakan adalah bisa menggunakan isu atau informasi spesialiti obat edisi terbaru atau MEMS. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang mengganggu sistem jantung dan pembuluh darah. Jenis penyakit yang berhubungan dengan jantung, peredaran darah, dan pembuluh darah yaitu terjadinya kontraksi jantung yang melemah atau disebut juga dengan gagal jantung, denyut jantung tidak normal atau aritmia, penyempitan pembuluh darah, dan penumpukan lemak di pembuluh darah yang dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Gangguan sirkulasi tersebut dapat menyebabkan penyakit jantung, koroner, dan angina atau nyeri jantung. Pada penyakit gagal jantung, bisa kita lihat secara anatomi istilah-istilah terminologi medis seperti systolic heart failure. Pada systolic heart failure ada istilah less blood pumped out of ventricle, kemudian weakened heart muscle can sequence as well. Kemudian pada diastolic heart failure maka ada istilah terminologis less blood fills the ventricle, stiff heart muscle can relax normally. Pada obat kardiovaskular, maka istilah terminologi bisa dikenal pada pembuluh darah, terjadinya endapan pada pembuluh darah. Dengan demikian, aliran darah pada pembuluh darah akan terganggu. Justru itu, pada pembuluh darah, bila ditemukan adanya flek, maka ada istilah tadi arteriosklerosis, maka pembuluh darah akan menyempit. Obat-obat yang dipakai pada gangguan kardiovaskular maka dikenal dengan beberapa golongan obat. Yang pertama, digitalis glikosida jantung. Kemudian yang kedua, beta blocker. Beta blocker masih dibedakan antara non-selektif dengan selektif. Kemudian kenal juga dengan alpha blocker. Alpha blocker dibagi menjadi antagonis alpha 1, kemudian golongan obat nitrat organik, serta yang kelima kalsium blocker. Pada obat jantung juga dikenal istilah terminologi vasodilator. Kemudian yang ketujuh AC inhibitor. Kemudian angiotensin reseptor beta blocker. Juga dikenal istilah terminologi medis yang ke-9 diuretik. Istilah pada penyakit jantung ada yang dikenal dengan penyakit jantung koroner, adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan kebutuhan otot jantung akan oksigen dengan yang tersedia pada pembuluh darah.
Kekurangan oksigen biasanya disebabkan oleh adanya flek atau arteriosklerosis pada bagian dalam pembuluh koroner. Yang kedua dikenal dengan penyakit angina. Terminologi angina yang dimaksud dengan angina adalah nyeri dada mendadak yang parah, seperti perasaan ditekan yang menyebar ke leher, rahang bawah, bahu, dan lengan kiri. Angina disebabkan karena ketidakseimbangan aliran darah koroner dengan kebutuhan oksigen. Secara anatomi, yaitu terjadi pada miokard yang menyebabkan iskemik. Jenis penyakit angina adalah angina klasik atau stabil, angina tidak stabil, dan angina varian sewaktu istirahat. Obat-obat yang digunakan sebagai obat anti angina meliputi golongan tadi dikenal beta blocker, kalsium blocker, dan golongan nitrat. Yang ketiga dikenal dengan penyakit aritmia. Aritmia adalah keadaan di mana denyut jantung tidak normal. Kemudian obat-obat yang digunakan pada aritmia mempengaruhi signal listrik pada jantung dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Obat-obat yang digunakan untuk aritmia bisa menggunakan beta blocker, CCB, digoxin, dan yang lainnya. Yang keempat adalah penyakit hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di mana tekanan darah sistol lebih dari 140 mm/Hg dan atau diastol lebih dari 90 mm/Hg. Diagnosis ditegakkan bila pengukuran minimal 3 kali pada situasi dan waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan etiologinya, diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Obat-obat yang digunakan sebagai obat antihipertensi adalah diuretik, ACE inhibitor, kalsium blocker, vasodilator, simpatolitik, dan obat yang bekerja sentral. Penyakit yang kelima, hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar lemak, terdiri dari kolesterol, trigliserida, atau keduanya yang terjadi di dalam darah. Penyakit jantung koroner berkorelasi langsung dengan kadar kolesterol total. Obat-obat yang digunakan pada hiperlipidemia, golongan asam fibrat, golongan resin, golongan penghambat enzim HMG-CoA reduktase, golongan obat lainnya. Praktikum terminologi yang kita laksanakan pada penyakit jantung diharapkan keluaran yang didapatkan oleh mahasiswa setelah praktikum. Pertama, aktivitas praktikum dapat menjadikan mahasiswa mengenal istilah di dalam anatomi jantung dan pembuluh darah. Kemudian, mengenal istilah golongan obat, istilah-istilah di dalam pengobatan, klasifikasi jenis obat pada gangguan kardiovaskular, istilah-istilah di dalam brosur obat, dan informasi spesies obat atau MIMS.